uh, oh sempat apa istilah immersion, sempat mengalami secara sejauh mana, sedalam mana yang bisa, supaya ada kesan bagaimana kehidupan masyarakat, keadaan sosial, ekonomi, dan lain-lain. Berarti harus agak luas, dan artinya mereka tidak punya pengertian seperti mahasiswa yang ada di UNI mengenai kebudayaannya. Bagaimana cara yang cocok supaya mereka bisa dipasangkan, bisa kerjasama tanpa bahasa? Karena hanya sebenarnya Juni ini hanya ada 3 mahasiswa, tidak ada yang berbahasa Indonesia, ya. Dan ketiganya pelajaran dari jurusan kajian pembangunan, salah satu ada dari sosiologi, yang lain macam-macam sebenarnya, dan berarti pelajaran berbeda, jurusan berbeda, dan mereka ternyata tidak ada yang pernah ke Bali sebelumnya, berarti awam sama sekali. Nah, saya ingin tahu bagaimana cara supaya tidak menghalangi kegiatan dan tujuan mahasiswa dari UNI. Pasti bagi mahasiswa Murdoch ini menarik luar biasa, tapi mereka mulai dari dasar soalnya. Saya rasa tujuan pemerintah dalam hal ini menarik sekali, luas sebenarnya, tapi bagaimana supaya mahasiswa yang datang hanya beberapa minggu dapat dipergunakan kegiatannya, ya. Saya masih harus memikirkan ini sama Gary, sama Pak Peri, sama Ibu di UNI, dan dosen-dosen lain. Mereka di samping pelajaran budaya, social science seperti itu, jurusan apa lagi? Kebanyakan ikut jurusan macam-macam juga, atau ekonomi ada, insinyur, Ada. seperti apa? Insinyur pula? Ada, lengkap. Oh, oke. Jadi kami di Desa Les itu semua prodi kita libatkan dengan tugas masing-masing. Kalau yang teknik, pemetaan wilayah kota, sejauh ini mereka membuat peta. Terus yang ekonomi dia melakukan pengembangan ekonomi. Terus yang desa adat ada prodi hukum adat, itu perarem awig-awig peraturannya. Terus ada yang budaya, itu melestarikan budayanya, ada tari sama tabuh gitu. Jadi lengkap Bu Carol, nanti bisa masuk yang mana saja kita gitu. Dan giliran bagaimana? Sekelompok dari salah satu jurusan atau tercampur? Kalau hari ini programnya itu kita setiap minggu ada masing-masing pointernya, tapi mahasiswanya gabung semua, full berbarengan terus, karena untuk belajar bukan hanya di bidangnya mereka masing-masing, tapi belajar lintas bidang. Misalnya minggu lalu kita ada hukum adat nih, dengan desa adat melakukan perarem awig-awig penyusunan. Dosen menyampaikan pendampingan di sana, dan mahasiswa bisa mengikuti, membantu. Selain untuk belajar tentang desa adat, tentang perarem dan awig-awig, mereka juga bisa berkontribusi. Ya minimal kan kami juga tidak berharap banyak dengan mahasiswa, tujuan kami mahasiswa itu agar belajar aja. Belajar dan tahu bagaimana kondisinya gitu. Oh, ya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Berapa pada umpamanya minggu lalu, berapa mahasiswa yang ikut? Kami fasilitasi setiap minggu itu 10 mahasiswa. 10. Ya, tapi dalam kelompok itu kita ada 32 mahasiswa. Ada kelompok. Tapi memang kita keterbatasan akomodasi sama tempat tinggal, sehingga kami idealnya setiap minggu berangkat 10 orang. Ya, oke.
Ya, harus pikir bagaimana caranya. Antara 10 umpamanya, ada beberapa yang sudah lancar bahasa Inggris. Nah, nanti rencananya gini Bu Karol, dari kami mengikuti alur dari Murdoch sama si Communities. Dalam artian tipikal prodi apa yang dibutuhkan, kami akan siapkan dan juga kami pilih seleksi yang bisa bahasa Inggris. Artinya yang agar diskusinya itu bisa bagus, lancar gitu. Artinya ini merupakan kesempatan besar bagi kami, tentunya bagi mahasiswa kami untuk ikut belajar, yang minimal dapat bisa berinteraksi dengan mahasiswa luar negeri untuk melakukan proyek bersama. Jadi poinnya di pembelajaran aja, Bu Karol. Apapun itu nanti kami mengikuti gitu. Oke. Mungkin minta bantuan Pak Gary ya, agar dia tahu bagaimana mengaitkan kedua kelompoknya. Karena hanya 3 orang mahasiswa yang ikut bulan Juni ini. Mungkin akhir November lebih besar jumlahnya. Dan ya, kita buat percobaan saja bulan Juni bagaimana Betul. cara yang paling baik menjalankannya. Gary, have you ideas on how that would work for the kira-kira caranya bagaimana agar cocokkan kedua tujuannya? Mereka harus melakukan menulis suatu laporan akhirnya mengenai semacam proyek di desa. Karena tujuan supaya kegiatan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lagi soal sustainability di desa. Dasarnya adat itu menarik dan mereka mungkin belum pernah mengerti pada mulanya. Mungkin salah satu tujuan kurang tahu dalam sekali saja tapi lama-kelamaan supaya adat yang dijadikan awi-awi dikodifikasi, mereka barangkali bisa menulis sesuatu dalam bahasa Inggris agar bisa disampaikan pada tamu yang datang dari luar. Kalau ada kepariwisataan, penting mereka mengerti bagaimana adat daerahnya. Harus disaring supaya yang pokok bisa disampaikan pada mereka, karena dalam beberapa hari atau minggu mereka datang ke desa, sulit mengerti semuanya, terlalu rumit sebenarnya. Tapi mahasiswa mungkin bisa bantu dalam, bukan mereka bisa terjemahkan, tapi setelah diterjemahkan dalam bahasa Inggris lewat diskusi sama mahasiswa, sama dosen, dan sama masyarakat, mereka mungkin bisa memikirkan apa yang cocok disampaikan pada orang luar yang datang, orang yang belum sempat belajar atau tidak mengerti apa yang penting bagi masyarakat desa itu. Kira-kira salah satu yang mungkin bisa jadi tujuan mahasiswa Murdoch paling tidak. Apakah dicocokkan dengan kegiatan mahasiswa UNHI? Bisa mungkin juga, Ibu Baru. Maaf, saya bisa tambah ya, Pak Ferry. Ya, silakan Pak Geri. Mungkin mohon maaf dulu ya, nanti kadang-kadang bahasa Indonesia saya salah-salah. Saya belajar sendiri bahasa Indonesia, so kadang-kadang gramarnya kurang bagus. Dan kadang-kadang mungkin berbahasa Inggris saja. Mungkin si community menjadi penghubung dan jembatan antara dua institusi
dan si community siap membantu di lapangan untuk memberi pengarahan, juga penerjemahan. Saya dan Lu bisa menerjemahkan dan sudah biasa menerjemahkan dalam 5 tahun kita menjalankan program antara pendatang di sini dan penduduk di sini. So, jadi kalau ada UNHI juga, si community siap membantu di sana. Kedua, Ibu Karol bertanya apakah si community sudah ada ED, bagaimana ini dijalankan. Menurut saya ya, dan kalian kan bisa bantu haluskan ini atau ganti ini. Saya merasa kita harus memberi waktu untuk berinteraksi antara mahasiswa Murdoch dan UNHI. Jadi kita jangan terlalu luang atau besar sekali subjek mater mereka. Ada beberapa target, isu atau pekerjaan, mungkin 1, 2, 3, tergantung kalau kita bikin kelompok. Yang penting di sana mereka banyak waktu untuk berinteraksi dan mereka harus tahu bagaimana mencari solusi atau jawaban atau bikin kegiatan yang bersamaan bagaimanapun ada kekurangan bahasa. Saya merasa sebenarnya pertama banyak sudah ada bisa dipakai untuk jalankan masalah itu. Apa maksud saya? Cari solusi untuk hambatan bahasa. Pertama, translate Google. Bagaimanapun saya tidak ada penerjemah, sebenarnya bisa berkomunikasi pakai translate Google. Tetapi berarti harus semua mahasiswa UNHI, semua mahasiswa Murdoch pintar pakai bahasa translate Google. Web atau di apps, dan keduanya saat mereka ada session, mungkin kita harus menyediakan orang yang bisa membantu menerjemahkan kalau susah atau ada masalah pengertian antara mereka. Tetapi kita memberi waktu mungkin untuk mereka, Ibu Karol dan Ferry, untuk mereka dulu sendiri pakai teknologi apa yang ada sekarang untuk mereka bisa lakukan kegiatan mereka sendiri. Nah, tapi kalau tidak ada, ya kita tambah penerjemah. Itu saja yang saya saran-saran. Topik apa yang kita pilih, mungkin bagus itu yang sarannya Ibu Karol, mungkin ada mungkin satu tim yang bisa menerjemahkan beberapa awik-awik atau perarem yang juga dikodifikasi mahasiswa di sini. Dan kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Ferry dan mungkin kita bisa juga melihat secara overview apa yang keadaan LPD di Desa Les. Mungkin di sana saja yang saya bisa kontribusi dalam diskusi ini, Ibu Karol dan Pak Ferry, dan saya kembalikan dengan kalian. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Gary, Bu Karol. Nah, agar nanti lancar, artinya kolaborasi ini, saya rasa kami akan berusaha menyediakan mahasiswa yang memang betul fasih bahasa Inggris, ya minimal untuk memperlancar interaksi di sana. Kami akan sediakan seperti itu. Intinya ini kan baru permulaan bagi kami pribadi atau saya pribadi, bagi lembaga UNHI. Yang penting ini merupakan pengalaman baru bagi kami, bagi mahasiswa juga untuk melakukan proyek bersama mahasiswa asing gitu. Saya rasa pembelajaran bagi mahasiswa kami luar biasa. Untuk hal tersebut ada pertukaran pola pikir, terus ada pertukaran kebiasaan-kebiasaan, itu saya rasa poin pentingnya di sana. Proyeknya makanya nanti jangan terlalu besar-besar saja, sederhana, tapi pengalaman melakukan kegiatan, nah itu pentingnya gitu. Jadi kami sediakan nanti yang bisa bahasa Inggris gitu. Berusaha, mudah-mudahan mendapat, saya rasa pasti mendapat. Bagus. Ya.
Ya, saya setuju. Betul. Karena saya belum paham betul ini Pak Geri tekniknya seperti apa. Nanti saya akan banyak dengan Pak Geri. Yang jelas kami di sini akan mengikuti alurnya. Dari UNHI akan mengikuti alurnya, baik itu dari Murdok atau dari si komunitis. Kami akan mencoba minimal akan membantu, tidak memberatkan lah gitu. Kami akan membantu. Tentu saja. Ya, kami akan membantu apapun hal itu gitu. Bagi saya juga pribadi sebagai pembelajaran baru gitu. Mudah-mudahan nanti semakin berkembang, semakin besar, makin bagus karena ini merupakan pembelajaran baru bagi kami gitu. Poinnya itu saja sih, Bu Karol. Terima kasih terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan. Pak Geri juga. Terima kasih. Good afternoon, Pak Ferry. Good afternoon. Oh ya, Good Pak afternoon. Dija, silakan. Hi, Ada Ibu Carol. Halo, Hey, Nice to meet you on the phone, on the Zoom. senang ketemu juga. Yeah, my name Menuju is. kemana? I'm on the way to somewhere to Les. oh, mau ke No, sini? just kidding. No, just kidding, Pak Geri. Oke. Yeah, interesting to hear from you all regarding the project that we can collaborate together, Murdok University, SEEK communities, and also UNHI dan Pasar. So my name is Dwija. I'm one of the team of Pak Ferry from UNHI. So now I would like to share an idea, a brief idea regarding what we can do in the nearest future regarding this project. So technical, I'm talking about technical things. First, before the student from Murdok University landed in Bali and landed to Les village, we should create a cross-cultural understanding toward the student. That can be held by Zoom meeting. Yeah, cross-cultural understanding that can be held through a Zoom meeting. Of course, in the field, we can do offline. So before that, before they landed to Bali, they have to have a brief information and knowledge about this village, and also in general about Bali. Then, after they landed Bali, they will be accompanied by the student from UNHI and also the lecturer from UNHI in order to make more understanding about what the program is. So maybe this we need to assign some student that can speak English to accompany the student. So I heard just now there are only 3 students, right, Ibu Carol? Yes. So, I should explain, let me explain one thing, and that is that our students can't go to Bali until November. So the 3 students that are doing the program in June will only be able to do a virtual program like this. So they'll have to communicate by mobile phone, carry it around the village. So it's a different experience than it will be for the students in November when they can fly to Indonesia. Yeah. We have been locked up in Western Australia. Our border, we did not even let people go or come from Sydney or Melbourne or overseas for almost 2 years. So they're very slowly opening the border, and the university is waiting till our COVID levels are lower. We have a very high COVID transmission now because we had closed borders for so long. So we can't send them in June. We can only send a group, a much bigger group, I hope, in November. So does that affect how, it's also difficult to imagine how they will get to know each other and
travel around the village and do things, but we had a good experience with the virtual program last year, and so we're hoping it will work with the pairing of students as well. Yeah. Maybe you could describe to with the the kind of preparations that you undertake, Carol, before you send your students to Bali, or even before you conduct the virtual class. Okay. Your own preparations, and then we could share what we do in turn. Yeah. They have, as I said, they come from different jurusan, berbeda masing-masing. They have one unit where they study sociology and anthropology of Asia, not only Bali, but we have a little bit of background reading on Bali, and they will have assigned readings that are on the culture, but it won't be in depth. And basically, the orientation that they will get from international internships, who will be running orientation for students, Australian students for many places. And it's about Indonesia, not about Bali. So what they do in Bali is entirely in Gary's hands. That part of it is based in LUS, and the structure of it will depend upon what focus we have. So we did some surveys in previous virtual programs mengenai masalah COVID, dampak pada masyarakat di situ. Wawancara langsung memang menarik bagi mahasiswa, padahal harus diterjemahkan dan tidak langsung karena mereka harus pakai komputer, internet. Dan lagi mencari cerita sejarah daerah yang khas desa Les. Itu salah satu pokok penelitian mahasiswa yang rasanya berguna dan menarik hati bagi mereka. Pak Gary bisa jelaskan cara di logistiknya bagaimana, karena itu sulit dalam keadaan di mana tidak ada mahasiswa di Bali karena di luarnya. Ya, terima kasih Ibu Carol. Mungkin sebelum saya memberi jawaban Ibu Carol, mungkin Anda bisa jelaskan siapa International Internship untuk mereka tahu siapa ini dan di mana ini. Ya. Ini kelompok dari Melbourne, hanya agar meluruskan masalah teknologi, masalah orientasi, supaya mereka punya program yang agak paket ada paket ya, orientasi informasi mengenai kebudayaan Indonesia pada umumnya, bagaimana kegiatan masak, dan ada beberapa workshop dengan organisasi LSM di Indonesia, seperti itu. Itu hanya agar mereka punya wawasan yang luas, lebih luas dari Bali. Tapi kegiatan di Bali, kecuali mungkin mereka kalau ya belum pasti, tapi biasanya mereka punya perjalanan dengan LSM Vishnu yang mengadakan jaringan ekowisata desa, dan mereka pergi ke beberapa desa di Bali supaya tahu. Les memang ada desa pesisir, tapi
berbeda desa dan adatnya apalagi di daerah pegunungan. Menarik bagi mereka karena belum pernah kebanyakan belum pernah ke Bali, dan ini merupakan informasi yang baru buat mereka. Tapi yang kegiatan di lapangan, boleh dikatakan lapangan, adalah desa les. Dan semua kegiatan yang ada di situ diurus atau diprogramkan oleh si communities. Dan berarti Pak Gary sama lo jadi pengurus bagaimana cara mengkaitkan kegiatan dan tujuan kedua kelompok mahasiswa. Lebih baik mereka yang menentukan apa yang cocok, apa yang praktek yang tidak akan mengkacaukan keadaan di situ. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Karol. Kami sudah ada gambaran terkait dengan programnya. Kalau boleh tahu, ini rutin setiap tahun berapa kali, Bu Karol, rutinnya, dan mungkin timeline-nya seperti apa? Mudah-mudahan ini pertama, tapi nanti kalau bisa selalu berkelanjutan ke depannya dan mungkin bisa membesar, bigger, lebih bagus gitulah. Biar kami ada bayangan seperti itu. Ya. Tergantung juga keberhasilan dengan melamar kepada pemerintah. Karena pemerintah yang membuat program NCP, New Colombo Plan, dengan tujuan mahasiswa Australia berpengalaman di daerah Asia. Kebanyakan ke Indonesia, tapi ada juga ke China, ke India, ke negara macam-macam di Asia. Program kami sudah berapa tahun? 3 tahun lebih. Ini mungkin ke 5 atau ke 6 kali kami mengantar mahasiswa ke les, khususnya ke les. Dulu 1 minggu di luar ada program dengan Coral Triangle Center, ada program seperti saya katakan tadi, ikut perjalanan sama JED, Jaringan Ekowisata Desa, ke konsulat dan lain-lain seperti itu selama 1 minggu. Ini kalau pernah ke Bali seperti dulu. Kemudian mereka pindah ke les dan tinggal di situ sampai 3 minggu di antara 4 minggu program lengkapnya. Dan soal virtual kali ini sedikit lebih kurang pasti karena jumlah mahasiswa hanya beberapa. Berarti mengurus programnya lebih sulit daripada bulan November yang lalu. Waktu itu mereka dapat apa istilah lecture? Saya lupa. Dari dosen-dosen di Udayana. Karena ada kelompok marine biology dan mereka punya program juga. Beberapa ada lektor dari mereka. Kemudian mereka ikut training sama Coral Triangle Center tentang masalah pendidikan lingkungan. Kemudian supaya mereka datang ke sekolah, melakukan sama guru-guru di sekolah SD dan SMP suatu program khusus berkaitan dengan masalah lingkungan pesisir. Kemudian ada bagian dari marine biology, science. Mereka kerjasama dengan sea communities tentang program rehabilitasi terumbu karang.
sebagian dari kelompok yang terakhir bulan November lalu yang ikut jurusan sosiologi, mereka melakukan interview sama masyarakat tentang sejarah daerah Les. Tujuan lama-kelamaan mengumpulkan archive atau beberapa cerita yang dapat diterjemahkan jadi suatu buku untuk mungkin dalam dua bahasa Indonesia sama Inggris yang berguna buat guide di daerahnya, buat tamu yang datang ingin tahu tentang sejarah, adat, dan lain-lain di daerahnya. Baru mulai itu, tapi mahasiswa puas sekali dengan program itu. Sayangnya menyulitkan keadaan Pak Gary sama lo. Luar biasa sibuk selama 2-3 minggu itu. Ya. Nah, saya harap program ini bisa meringankan sedikit kegiatannya, tapi ini jadi percobaan pertama kali, tumben. Ya, terima kasih. Maaf, saya terputus tadi, overheating. Saya di laptop sekarang. Saya mau tambahkan aja Ibu Karul dan Pak Ferry dan Pak Dwija, persiapan dari pihak si community ya, untuk kita membagikan aja pengalaman dulu. Prinsip si community, kalau kita kerja dengan mahasiswa di sini pun atau dari luar negeri, kalau mereka di lapangan, mereka harus self-motivated. Dan program mereka biasanya customized per person. Karena kan beda-beda jurusan mereka. Jadi sebelum mereka ke sini, kita cek dulu, scoping dulu apa interest mereka. So sebelum mereka ke sini, kita minta CV mereka dan statement of interest. Semua skills juga kita cek. Dan statement apa biasa mereka, bayangan mereka mau apa di sini. Setelah itu dikaji, kita juga melihat di desa apa yang mereka lakukan dan kita udah memberi opsi-opsi. Kalau mau seperti ini di desa ini opsinya. Itu dulu itu di mana terbuka sekali. Tetapi kalau di sini mungkin ada Bali program dan di sini kita sudah bilang ini yang ditunjukkan masyarakat di sini saat kita ada konsultasi dengan semua stakeholder di sini, mungkin kita bisa untuk selanjutnya menunjukkan ini yang bidang-bidang yang kalian bisa masuk, tolong pilih seperti itu. So penting sekali itu. Setelah mereka pilih apa yang mereka mau lakukan dalam 3 minggu di sini, kita masuk planning. Kita harus mengajar mereka bagaimana bikin work plan dalam 3 minggu. Di mana mereka sendiri yang mengatur, tapi kita cuma supervise dan ngecek. Waktu ini mau lakukan apa, targetnya apa hasilnya akhirnya untuk minggu ini, hari ini. Dan sampai selesai 3 minggu. Dan selalu ada weekly atau twice a week check sudah di mana mereka mengalami masalah apa yang ya seperti itulah. Itu biasanya ya kalau si community. Itu alasan sebenarnya Pak Ferry kenapa saya minta apakah ini pribadi atau terbuka email Anda, karena informasi-informasi ini juga kita harus memperhatikan privasi mahasiswa, penilaian, komentar. So harus juga kita cek apakah secure email addresses yang kita pakai. Nah, kembali saat 2 tahun kita ada pandemi, berubah cara kerjanya. Karena Ibu Karol
kerjasama dengan beberapa institusi, si community, beberapa institusi itu duduk apa yang kita bisa lakukan. So harus itu di we have to sit together and work it out, what we can do together and what are the schedules that are possible, considering the workflow that's been agreed upon and the individual assignment of the students. So, menurut saya Ibu Carol, Pak Ferry, Pak Widya, dan untuk kali ini mungkin tahap pertama kita perlu CV dan statement of interest dari semua mahasiswa. And maybe we can agree which team we can form. Maybe we can give them options, or we can just impose to them what kind of work we want them to do within this program. And then we should ask them to make their own work plan within themselves, and we just supervise and let them execute it. And maybe they can ask us what kind of assistance they need from us, what kind of who will be their, say, respondents, etc., etc. But I think that's the first step that we need to take, since this is going to be virtual, that we need both ONHI and MORDOC should identify the students, let them submit to the 3 of us or the 4 of us their CVs and statement of interest, and then we can gather together again and talk whether we would like to impose on them their work, or we would give them options and let them choose. And then we could sense actually who would go together as a team, and then ask them to do work plans. What are the possible targets that are achievable within the short time that we will be holding this course, and with consideration that this is the first time we're doing this, they should keep their target minimum, terlalu besar, yeah, and they should always give lots of time for talking, interaction, because they may have to be interact using Google Translate if they can't speak, and itu kan semua pengalaman, and let's see how it goes. That's what I suggest for now. Will all the students be from Bali? So they come from their own villages with their own adat, for example. Mungkin Pak Ferry yang bisa menjawab itu. Gimana Pak Geri? Asal dari mana? Kebanyakan mahasiswa asal dari Bali, ya? Ya, mereka di luar Singaraja kebanyakan. Semua dari Denpasar, Gianyar, Tabanan, Badung, gitu. Jadi Bali Selatan semua. Berarti menarik mungkin, juga. Ya. Mungkin yang juga poin spesifik yang ditanyakan Ibu Carol adalah kalau dari sisi, mohon maaf ini dari sisi religion atau agama, apakah ada mahasiswa kita yang non, Pak? Mungkin bisa ditanggapi. Ya, itu salah satu, tapi lagi karena mereka kalau asalnya dari beberapa daerah lain, berarti adatnya berbeda juga. Itu rasanya akan menarik hati pada mahasiswa kami, dan mungkin mereka juga kalau membandingkan pengalaman mereka di desanya sendiri dengan pengalaman di desa les. Bisa, bagus itu. Gimana kira-kira Pak Geri? Bisa memberi penjelasan. So jadi semua orang Bali ya? Iya, semua orang Bali di tim kami, Pak. Tapi daerahnya berbeda-beda. Kalau mau memang proyeknya sifatnya seperti itu, salah satu misalnya menjelaskan aktivitas desanya masing-masing, nanti akan kami setting, sediakan mahasiswa yang memiliki daerah yang berbeda-beda. Ada yang dari Gianyar, dari Tabanan, dari kota Denpasar, gitu, sehingga ketika diskusi itu bisa
menjelaskan desa adat masing-masing itu mungkin concern saran saya itu fokus desa adat karena desa adat masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda tuh. Mungkin itu bisa Menarik. Ya, sangat menarik. menarik didiskusikan gitu. Apalagi dari Ah. sudut pandang mahasiswa luar gitu misalnya dari Murdok, oh pasti kaget oh ada seperti ini gitu misalnya. Itu menjadi pembelajaran awal saya rasa. Menarik itu Ya. Pak Geri. Sambil nanti memang menganalisis desa adat yang di LES gitu. Di LES itu seperti apa sih aktivitas adatnya mungkin itu bisa dan didiskusikan sama-sama. Jadi poin senternya itu adalah desa adat LES, tapi meneropong dari desa adat masing-masing dan juga dari kacamata internasional mungkin gitu. Salah satu pointernya mungkin bisa itu Pak Geri. Yeah, Ibu Carol and also Pak Gary and also Pak Ferry. Technically, can we make a what we call it a written understanding, a written understanding like a letter of agreement, something like that. So there, my understanding is pengertian saya adalah di sini ada 3 party, ada 3 pihak, di mana itu ada Murdok University, and then Unhi Denpasar, and also C communities. So every parties they have Hilang. Hilang suaranya. Ya, apa yang terjadi? Terputus suaranya. Oh ya. Ya, jadi masing-masing pihak ini punya pegangan atau pedoman apa yang mereka akan lakukan di LES, dan ini bisa menjadi comparative studies, that the location is in Desa LES, but ini adalah comparative studies. So dari agreement itu, dari kesepakatan itu, memorandum of understanding itu, so that Murdok University, C communities, and also Unhi will be able to issue like a certificate or maybe a statement, a written statement that declare that this student under name of X has done a program in Desa LES. Something like that, Ibu Carol. Please That would give be your nice. idea. That would be nice, yes. For both groups. Oh, bagus, saya setuju Pak Dwija. Oh, apakah Pak Dwija bisa bikin draftnya untuk kita bisa? Tolong. Ini langsung nembak ini. No problem. I will be more than happy, Ibu and Pak Gary. I will be more than happy to draft this. And I think from our side, Unhi, we can use the unit of KBRC, Kerti Bali Research Center, as the party from our side, from Unhi. Pak Ferry, give your idea, Pak. Ya. Setuju sekali. Ya, kalau masalah itu kan memang penting dalam artian itu sebagai bukti bahwa kita sudah menjalankan program apalagi skala internasional gitu misalnya. Proyek bersama internasional itu luar biasa bagi kami. Untuk administrasi saya rasa sangat bisa difasilitasi dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih Bu Carol sudah terbuka dengan memberikan label Murdok nanti di dokumennya. Itu memberikan sebuah apa ya istilahnya legacy juga bagi mahasiswa pernah, selain pengalaman itu buktinya dia pernah melakukan, itu pasti diingat selalu oleh mahasiswa gitu. Nanti untuk teknisnya nanti akan kami coba susun sama-sama, nanti saya pasti konsultasi dengan Bu Carol dengan Pak Gary terkait dengan formatnya seperti apa gitu. Bagus ya. Menarik lah. Bagus sekali Bu Carol, kalau sempat ke Bali main ke Unhi Bu Carol. Mudah-mudahan saya ikut November dengan kelompok bulan November. Ya. Waduh, terima kasih.
Nanti saya rasa Bapak Rektor dan Civitas Akademika di UI sangat menyambut baik. Oh, Nanti ada kedatangan Bu Karol dari Murdok, ya minimal sharing ilmu, sharing pengalaman dengan kami gitu. saya Menarik. menantikan. Siap. Gimana kira-kira Pak Geri? Tinggal kita menyusun teknis saja Pak Geri ya? Ya, harus kita. Kapan Anda kembali di sini Pak Ferry? Kita ngobrol lagi Ya, Jumat kita ke sana Pak hari Geri. Jumat. Iya. Oh, mohon maaf, Jumat, Sabtu, Minggu saya nggak ada di desa. Iya. Ya, nggak apa-apa. Siapa namanya? Bisa kita Zoom dan juga luar dari kan ada di sini. Betul, betul. Dan gini Pak Geri, sudah ada timeline terdekat nggak kira-kira di bulan apa ini gininya? Oh, itu bagus sekali, cocok dengan kalender kalian. Ibu Karol, silakan. Mengenai programnya, mulai tanggal 27 Juni Akhir Juni sampai ya? dengan 22, kalau tidak salah 22 Juli. Berarti 4 minggu. 4 minggu. Tapi ada beberapa hari orientasi dan lain-lain. Sebenarnya kegiatan, schedule kegiatan masih harus diurus antara kita bertiga ya nanti. Dan dengan international internships, kelompok yang ada di Melbourne yang ada beberapa kegiatan di luar Bali. Tapi itu tidak jadi masalah karena biasanya agak sore-sorean dan kami sudah menentukan kira-kira pagi akan bebas untuk kegiatan di les. Oke. Dan waktu belajar Ibu Karol. Maksudnya belajar? Waktu untuk mahasiswa kapan bisa dan kapan tidak bisa. Dalam waktu. Setahu saya mereka bebas ke 4 minggu, tapi dengan pengalaman dari dulu, kadang-kadang ternyata mereka juga kerja di luar pelajaran. Dan itu saya tidak pasti. Harapan seperti dulu kita sedikit fleksibel kalau salah satu di antaranya ada kesibukan, mereka kerja sebagai tim bersamaan. Berarti mereka harus punya waktu pada jadwal yang ditentukan oleh kami. Mudah-mudahan. Saya kira beberapa jam pagi dan beberapa jam sore mereka harus siap. Kalau tidak ada kegiatan langsung di les, berarti mereka belajar di rumah, baca, dan lain-lain. Tapi lebih lagi beberapa minggu lebih dekat waktunya, mereka harus selesai dengan semester ini. Mereka belum sampai memikirkan apa saja setelahnya. Harus ikut ujian bulan Juni. Kemudian baru beberapa hari sebelum tanggal 27, mungkin mereka mulai pikir bagaimana programnya. Sekarang mereka menunggu informasi dari kami, apa yang akan dilakukan. Dan itu masih dalam pembicaraan antara kita. Ya, tambah di sana Pak Ferry, berarti mungkin minggu kedua atau ketiga bulan, minggu pertama atau kedua bulan Juni, kita sudah minta semua informasi dari mahasiswa yang akan ikut di sini. Dan kita sudah beberapa kali duduk bersama, sudah mengidentifikasi apa yang options mereka kalau mereka mau masuk. Belajar apa, research apa. Kita sudah dan kita sudah ngobrol ya target apa yang biasanya kita merasa ya reasonable lah dalam waktu mereka itu, and considering the keterbatasan bahasa antara siswa itu. So untuk saat mungkin bulan
I think, Carol, maybe first week of July, they will be international internship exclusively, or they can No, I don't already- think there's anything exclusive. I'm still waiting for information, but basically the first day or two, they will have some orientation, and after that, it might be only occasional evenings, say Okay. 5 o'clock, 4 o'clock, an hour. But most of the time will be ours to decide what we want them to do. So, mungkin minggu pertama bulan Juli kita sudah bisa mulai initial Zoom meeting untuk semuanya. For sure, Perkenalan for sure. dan I'll minggu- send you the 3 applications that just gives a little bit of background information for each student. And then maybe close to the time we start, when you want more background from them, we could send them a little questionnaire asking them for more information. Ya, bagus. Ya, questionnaire will be very good. Ya, so ya kalau kita dapat CV statement of interest minggu kedua bulan Juni, minggu ketiga we can send out the questionnaire to everybody. Yeah, And we would have a that's better sense of yeah. what they want to do. Yeah, I think their exam comes the middle of June, so the 3rd week would be good. Okay. Yeah. Yeah, so yeah, I think Sounds good? yeah, I think it's going to be a fantastic program. Weh, betul Pak Gary. Dan gini mungkin Pak Gary, dari sudut pandang Pak Gary, kira-kira butuh berapa mahasiswa dari kami di Unhi? Idealnya. Mungkin 1:2 atau 1:3 masih bisa. Dan timnya mungkin 3 tim atau ya 3 tim aja karena cuma 3 mahasiswa dari Ya, Murdoch untuk awalnya. Berarti Ya, dari kita 6 kurang lebih ya? 6 atau 9 di Oke, sana. 6 ke 9 ya. What do you think, Carol? I don't know. It's very hard to guess what the dynamics would be. I'd be inclined to pair them 1-to-1 or 2-to-1, no more, because otherwise, for one thing, if they all, well, they might work best as one team. You know, if you think about how we did the interviews, we kept the 3 students together and they just took turns. And sometimes work together. Now, if we have 3 different areas they want to research or to carry out, we could do that, but it'll be hard for us to keep track of where they're at. Whereas if we had a total of 3 and 3, that's not too many if they decide to stick together as a group of 6, or if we decide as it develops to divide them. I'm not sure. I think if there are too many at once, we may lose some, or we just can't follow how the dynamic between them is emerging. But I'm only guessing. I have no way to know what will work. Oh, we did have the 2 Udayana students last June who were involved. Yeah, we just had 2 students at that time, and maybe 3 or 4 of ours, of Murdoch students, and they just joined everyone together. They weren't exactly paired with one another, but the group wasn't so large that we lost track of, you know, that they didn't. I think the smaller the group, the more they'll develop close relationships. Barangkali. So kurang tahu. Ya. So mungkin ya saya setuju Pak Ferry, Ibu Carol, lebih sedikit mahasiswa yang kita supervise lebih gampang dan lebih gampang. Iya. Nah, tapi mungkin kalau 3 terlalu banyak mungkin ya.
Maksud saya 2 atau 3 dari Unhi, so mungkin satu-satu, tetapi mungkin kalau ada exceptional circumstances where maybe in one group we can have 2 instead of yeah. 1 from Unhi, that I think that should be okay. Maybe maximum of 2 from Unhi, and then 1 into other teams, so we can have variety. Ibu Carol? Yeah. Ya, tergantung how many would express interest, berapa banyak dari mahasiswa Unhi yang tertarik ikut dalam program ini, Pak Ferry. Kalau terlalu banyak mungkin Anda harus pilih, dan mungkin kalau 3 aja kan bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada 1 mau gabung lagi, mungkin kita bisa lakukan 1 kelompok, ada yang 2 dari Unhi, ada 1, dan 2 kelompok 1-1 aja. Untuk ada variety, and then we can test and compare what happens, Ibu Carol, whether it's better to have 2 or 1. What do you Well, think? it might be a lot of work to divide them up. Oh, you mean they will just be 1 group and 1 research area? Rasanya seperti dulu, cocok gitu, waktu itu. Bisa juga seperti itu. Jadi mereka lakukan semuanya bersamaan. Betul, Ya. lebih bagus gitu Pak Gary. Ya. Jadi proyeknya berapa, tapi timnya 1 gitu. Bagus. Iya. Tapi jangka waktu berapa lama kalau mahasiswa Unhi bergilir? Berarti setiap 4 hari atau setiap minggu berbeda kelompoknya, atau ada 1 kelompok bisa selama 2-3 minggu? Oke, kalau yang khusus program ini nanti dengan kami sediakan mahasiswa khusus, Bu Carol. Artinya mahasiswa khusus yang memang untuk ikut proyek ini di luar proyek. Untuk percobaan ini ya, pertama-tama. Betul. Karena memang kami akan membuka seleksi yang minimal yang bisa fasih bahasa Inggris. Itu yang kami utamakan untuk ikut nanti. Baik. Baik sekali. Di luar proyek kita. Ini proyek khusus baru bagi kami gitu. Ya. Oke, mungkin kurang lebih 3-4 orang ya, Pak Gary ya dari kami. Ya, kan jadi 1 tim aja kan? Betul, ya, so jadi ya 6 atau 7 orang dalam 1 tim itu ya, bagus. Ya. Reasonable. Oke. Pas. Alright. Ada pertanyaan lagi? Luar biasa ini. Ini kebetulan Bu Carol, kami ada salah satu dosen yang memang concern tentang budaya Bali, ada Pak Agung Paramita di sini. Pak Agung, selamat sore. Selamat sore, Pak Agung. Selamat sore, Pak. Lagi di jalan soalnya beliau, mudah-mudahan bisa open mic. Masih kemit. Karena ikut kemarin di sini Pak Ferry, Pak Agung? Belum. Tapi beliau memang kajiannya tentang budaya Bali, terus bagaimana masyarakat Bali. Jadi sangat ilmu beliau tentang filsafat juga tentang Bali cukup baik. Nanti beliau mungkin bisa memberikan sumbangsih inilah, sharing dengan mahasiswa gitu. Ya, bagus sekali. Ya. Sore Pak Agung, kemungkinan lagi di jalan ya? Sudah. Mohon maaf Pak Ferry, saya lagi di jalan. Oh, lagi di jalan Pak Agung ya? Oke, Ya. siap. Nanti saya share gininya ya, share videonya biar ginilah bisa mengikuti walaupun gini. Oke. Terima kasih Pak. Buat Carol, saya sering baca artikel beliau. Iya. Sering baca karyanya Bu Carol, buku-bukunya, dan sharing kajian-kajian Bu Carol. Oh, malu sekali saya. Harus dikoreksi, Pak. Tolong. Makanya kalau Bu Carol bilang sangat terbuka datang ke Unhi, waduh luar biasa Bu Carol, karena kami memang perlu teman sharing juga dari sudut pandang yang lebih luas tentang Bali gitu. Mudah-mudahan bisa ada hal yang menarik, kesempatan menukar pendapat dan informasinya. Tertarik. Oke. Sepertinya sudah sangat luar biasa, cukup. Ini Pak Gary, gimana kira-kira ada lagi dari teman-teman? Bagaimana? Untuk si community sudah cukup. Ya, terima kasih banyak. Ya, saya juga ada kesan sekarang dan ada dasar bisa kita
sama-sama memplanningnya dan memikirkan ya atau menjalankan percobaan ini. Betul. Mahasiswa mengerti ini pertama kali Iya. dan kita ikut kemana-mana cara mereka belajar nanti. Iya. Oke. Saya rasa akan pengalaman luar biasa ini Bu Carol. Ya, Bagi mahasiswa kami juga sangat luar biasa lah. ya. Mudah-mudahan lancar nanti gininya. Rasanya bisa begitu. Iya. Sampai jumpa kalau begitu. Ya, Oke. baik. Terima kasih. Berarti sudah Ya. cukup. Nanti saya dengan Pak Geri untuk teknisnya. Pak Geri ya. Ya, Geri, kelanjutannya. Hebat. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Carol. Sampai ketemu. Mudah-mudahan bisa ketemu langsung nanti di akhir Ya, tahun. saya menantikan. Ada rencananya. Oke. Ya, terima Oke. kasih. Sampai jumpa. Terima Sampai jumpa kasih. semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Ayo, Selamat sore. Terima kasih Pak Geri. Ya.